Seri kami dimulai dengan Sayo, yang bangun dengan terburu-buru. Karena dia ada wawancara penting, dan takut terlambat, pacarnya menelepon untuk membangunkannya. Dan mengatakan padanya bahwa dia menunggu di luar untuk membawanya. Dia dengan cepat mengenakan daun yang indah, dan bersemangat akhirnya lulus. Dan memulai pekerjaannya dia bertemu pacarnya Phoebe, dan mengendarai sepedanya, tapi dalam perjalanan, mereka bertemu dengan pahlawan tampan kita John, yang juga bergegas ke ujian penting. Dia memeriksa Sayo dan setelah memastikan dia baik-baik saja, dia mengambil tasnya dan pergi. Sayo terpesona olehnya pada pandangan pertama, dan hatinya tertuju pada John. Ketika Sayo mencapai wawancaranya, dia menyadari tasnya ditukar dengan tas John. Hari buruknya berlanjut saat dia ditolak dari pekerjaan. Sementara itu John juga menemukan tasnya tertukar, dan menyadari dia tidak memiliki ID-nya untuk ujian. Dia diusir oleh profesor. John pergi ke lab, dan profesor bertanya, mengapa dia tidak mengikuti ujian. Menyebutkan bahwa dia bisa dengan mudah mengatasinya. John menjelaskan campur aduk, tetapi menolak retake. Mengatakan dia tidak suka perlakuan khusus. Pacar Sayo mengajaknya makan siang, dan dia menerima pesan tentang wawancara lain. Hari berikutnya, meskipun Sayo tidak ingin pergi, karena jauh, pacarnya bersikeras, berjanji untuk membawanya dan menunggunya. Keesokan harinya Sayo menunggu pacarnya, tapi dia lupa tentang rencana mereka. Sibuk bermain game bersama teman. Menyadari dia akan terlambat, Sayo memutuskan untuk pergi sendiri dan naik bus. Ketika dia tiba, tasnya dicuri oleh seseorang di atas sepeda motor. Sayo jatuh dan terluka memanggil pacarnya untuk meminta bantuan. Tapi ponselnya tertinggal di tempatnya. John mendengar nada dering dan jawaban. Belajar tentang situasi Sayo, dia mencari pacarnya tetapi tidak dapat menemukannya. Jadi dia pergi untuk membantu Sayo sendiri. Dia membawanya dengan taksi, memegang tangannya dan membersihkan lukanya, menunjukkan sisi romantisnya. Mata Sayo dipenuhi dengan hati, dan dia dengan malu-malu membuang muka ketika dia memperhatikannya. John bersikeras membawanya ke rumah sakit, untuk memastikan dia baik-baik saja di rumah sakit. Dia mendudukkannya di kursi roda, dan secara pribadi membawanya ke dokter. Setelah mendapatkan röntgen, mengobati lukanya dan memberinya obat penghilang rasa sakit, John mendorongnya keluar tepat saat pacarnya tiba. Meminta maaf dan berterima kasih kepada John karena telah merawatnya. Sayo menangisi apa yang terjadi. Menyembunyikan wajahnya, John menghiburnya, menyuruhnya untuk menghapus air matanya dan tetap kuat. SEO kembali ke tempatnya dan memberitahu temannya tentang betapa luar biasa dan suportifnya John. Nanti pacarnya menelepon untuk meminta maaf lagi dan mencoba mengundangnya makan malam. Tapi Sayo menolak dan menutup telepon. Hari berikutnya, Sayo pergi ke halte bus untuk wawancara yang dijadwalkan ulang, dan terkejut melihat John di sana. Dia mengatakan padanya, dia akan pergi bersamanya, mengungkapkan bahwa pacarnya memintanya untuk melakukannya, dan bahkan mengancam akan merilis video memalukan jika dia tidak mematuhi. Karena Sayo masih marah pada pacarnya, dia mengirim John sebagai gantinya mereka naik bus bersama. Dan John pura-pura tidak tahu Sayo duduk jauh darinya, tetapi ketika profesor mereka muncul, John dengan cepat duduk di sebelah Sayo. Untuk mencegah profesor duduk di sampingnya, dia mengambil earphone-nya dan dia menikmatinya. Profesor menganggap mereka adalah pasangan, dan meminta Sayo meyakinkan Jola untuk mengikuti ujian. Namun dia tetap menolak, karena itu tidak adil. Ketika mereka turun dari bus, pahlawan wanita melihat sepeda motor mendekat, dan mengingat kecelakaan itu, menjadi takut dan memeluk pahlawan. Dia meminta maaf sesudahnya, dan menuju ke wawancaranya. Sementara pahlawan menunggu di luar. Manajer melihat resumenya, dan menyadari bahwa dia kurang pengalaman. Memberinya yang biasa akan meneleponmu nanti. Dia pergi dengan perasaan sedih, dan mengundang pahlawan untuk makan siang. Untuk membalas bantuannya, mereka pergi keluar, bermain dengan beberapa anak dan bersenang-senang bersama. Dalam perjalanan bus kembali, dia kelelahan, dan tertidur dengan sang pahlawan, membiarkannya menyandarkan kepalanya di bahunya. Keesokan harinya pahlawan wanita bertemu dengan profesor fisika, yang mengeluarkan pahlawan dari ujian. Karena tidak memiliki ID-nya, dia mengatakan kepadanya bahwa pahlawan adalah siswa terpintar, dan menyarankan dia akan mendapat manfaat dari memiliki dia sebagai magang. Profesor memberinya tes dan berkata, jika pahlawan bisa menyelesaikannya dia akan mempertimbangkan kembali. Dia bertemu pacarnya, dan menjelaskan dia merasa bersalah tentang pertukaran tas, dan ingin memperbaikinya, menanyakan di mana pahlawannya. Mereka pergi ke lab tempat sang pahlawan berada, dan dia memprovokasi dia dengan mengatakan, Profesor meragukan kemampuannya. Rencananya berhasil dan pahlawan mengikuti ujian, memecahkan persamaan di papan tulis.
dengan dia membantu membersihkannya saat dia pergi. Dia selesai menyerahkan kertasnya dan mereka pergi makan malam bersama di restoran. Heroin memperhatikan pacarnya mengirim SMS ke banyak gadis, mengundang mereka untuk menontonnya bermain basket. Dia marah dan berdebat dengannya ketika mereka pergi. Dia tidak sepenuhnya sadar dan memberitahu pacarnya bahwa dia dulu menyukainya, tapi terhenti karena sikap acuhnya. Dia meninggalkannya dan kembali ke tempatnya, membuat marah pacarnya yang meminta pahlawan untuk menjauh darinya. Jadi dia akan kembali padanya. Pahlawan memanggilnya egois dan pergi. Hari berikutnya, pahlawan wanita bangun untuk panggilan dari sebuah perusahaan, meminta untuk bertamu tentang pekerjaan yang dia lamar. Ketika dia bersiap-siap dan turun, dia menemukan pacarnya menunggu. Dia mencoba memanfaatkan penyimpangan ingatannya, mengklaim dia memeluknya dan memintanya untuk tidak pergi. Tapi dia tidak percaya padanya dan kesal dengan perilakunya. Pahlawan bertemu dengan profesor fisika. Siapa yang memberitahunya bahwa dia lulus ujian dan dapat bergabung dengan timnya. Pahlawan berterima kasih padanya sangat gembira. Heroin tiba di perusahaan dan manajer memberitahu dia bahwa dia diterima sebagai magang dan mungkin mendapatkan pekerjaan tetap jika dia membuktikan dirinya. Dia duduk di mejanya bersemangat, tapi dengan cepat kewalahan oleh beban kerja. Di penghujung hari, dia kelelahan dengan kakinya yang sakit karena berdiri. Dia mendapat telepon dari ibunya yang bersikeras dia pindah dari tempatnya saat ini dan menginap di apartemen teman. Dengan enggan dia setuju, mengemasi barang-barangnya dan pergi ke tempat baru. Dia mulai membersihkan dan mendekorasi ulang. Senang membuatnya terasa seperti di rumah sendiri. Kemudian dia bertemu pahlawan di perpustakaan dan memberitahunya tentang pindah ke apartemen baru dan bagaimana dia harus membersihkannya karena baunya seperti kamar mayat. Ketika dia tiba, ibunya menelepon untuk memberitahunya bahwa Putra Cho akan datang untuk mengambil barang-barangnya dari apartemen malam itu. Hujan dengan guntur dan kilat. Heroin sedang menonton film horor, benar-benar asyik dan takut. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka pelan dan dia mengambil pisau, berteriak hanya untuk mengetahui itu adalah pahlawannya, yang ternyata adalah Putra Cho. Dia meminta maaf atas kata-kata kasarnya. Dia mengatakan tentang apartemen, menjelaskan dia hanya bercanda. Mereka mulai membersihkan tempat itu bersama-sama, karena nanti berantakan. Dia menelepon ibunya dan mencari tahu. Dia mengatur pertemuan ini agar mereka bisa saling mengenal. Heroin memberitahu ibunya bahwa itu tidak perlu, karena dia sudah mengenalnya dari universitas. Malam itu sang pahlawan berjuang untuk tidur, seperti dia terbiasa dengan tempat tidurnya sendiri. Dia mengetuk pintunya menanyakan, apakah mereka bisa bertukar kamar. Ketika dia keluar, dia terlihat kelelahan, mengatakan kepadanya bahwa dia sakit perut. Pahlawan memberinya obat, tapi itu memperburuk kondisinya dan dia pingsan. Dia menyadari obatnya sudah kadaluarsa dan memanggil ambulans. Di rumah sakit, mereka bertemu dokter yang sama yang merawatnya sebelumnya. Dokter mengatakan dia akan baik-baik saja setelah pompa perut. Tapi saat dia pergi, seorang pasien melemparkan sekantong obat padanya. Pahlawan perisai dia dengan tubuhnya dipukul sebagai gantinya. Pahlawan wanita bangun, kaget melihat sang pahlawan begitu dekat dan menatapnya. Merasa malu, dia pindah tapi tetap di sisinya sepanjang malam. Keesokan paginya, dia pergi ke restoran untuk membelikannya makanan dan mendapat telepon dari pacarnya, bertanya tentang sepatunya. Pahlawan mengatakan kepadanya bahwa mereka berada di rumah sakit karena heroin tidak sehat. Pahlawan kembali dan sarapan bersamanya. Heroin menyebutkan kehilangan ikat rambutnya. Jadi pahlawan membeli yang baru. Ketika dia kembali, dia menemukannya dengan pacarnya dan merasa cemburu. Dia menyembunyikan ikat rambut di sakunya. Mereka meninggalkan rumah sakit bersama. Naik taksi. Pacarnya bertanya, bagaimana pahlawan tahu dia sakit. Sang pahlawan hampir mengungkapkan bahwa mereka hidup bersama. Tapi pahlawan wanita dengan cepat mengatakan, dia sakit saat mereka berjalan. Dan dia membantunya ketika pahlawan membukakan pintu untuknya. Pacarnya mengulangi tindakan yang sama. Membuatnya bahagia, tapi mengganggu pahlawan yang merasa tidak berguna. Dia membuang ikat rambut yang dia beli Volbe. Belajar dari seorang teman bahwa heroin pindah ke apartemen baru. Terkejut dia memutuskan untuk mengawasinya. Sementara itu teks pahlawan-pahlawan meminta kunci apartemen untuk mengambil barang-barangnya. Tapi dia tidak menjawab ketika dia bertemu dengannya secara kebetulan. Dia bertanya, mengapa dia tidak menjawab. Dia mengaku tidak melihat pesannya dan menyarankan dia ikut dengannya ke apartemen. Sikapnya yang dingin membuatnya bingung karena tidak seperti dia. Pacarnya melihat mereka bersama, mengikuti mereka dan menganggap dia selingkuh. Supir taksi menyarankan dia mungkin dalam masalah yang dengan enggan dia anggap. Heroin mengumpulkan barang-barangnya dari apartemen, kecuali pakaian yang dijemur di luar. Pahlawan menggunakan ini sebagai alasan
untuk memperpanjang waktu mereka bersama. Membantunya membersihkan spray. Salah satunya terbang ke pohon. Jadi dia turun untuk mengambilnya karena dia tinggi. Mereka terkejut melihat pacarnya di dalam taksi. Dia datang ke apartemen, menuntut untuk mengetahui sifat hubungan mereka. Pahlawan menjelaskan itu adalah kesalahpahaman. Pahlawan wanita mempertanyakan mengapa pacarnya sangat peduli. Membuatnya gugup. Dia bilang itu karena mereka adalah teman dekat. Dan dia perlu memastikan dia baik-baik saja. Dia bahkan menyarankan pahlawan itu cocok untuknya. Kemudian meninggalkan pahlawan wanita dibiarkan berdiri. Merasa sedih karena dia naksir pacarnya untuk waktu yang lama. Dan berharap dia akan membalas perasaannya. Dia berpura-pura baik-baik saja dan mengambil spray. Dia mulai membersihkannya. Tapi mesin cuci menangkap jarinya, menyebabkan dia terluka. Pahlawan memeriksanya dan pergi keluar untuk membelikannya perban. Pada saat itu dia menangis, telah menahan air matanya di depannya. Ketika pahlawan kembali, dia membawa semangka dan memotongnya menjadi 2. Mereka berdua memakannya dengan perasaan bahagia bersama. Bukankah ini cara yang tepat untuk menghibur seseorang? Pemirsa yang terhormat, pahlawan wanita itu kemudian menerima telepon dari tempat kerja, memintanya untuk masuk saat dia berpakaian. Pahlawan mengambil kesempatan untuk makan setengah lainnya dari semangka. Keesokan harinya dia pergi bekerja, dan manajernya meminta beberapa laporan padanya. Saat bekerja dia mendapat telepon dari ibunya, yang mengejutkannya dengan mengatakan dia berkunjung hari ini. Malam itu mereka bertemu dan keluar untuk makan malam. Ibunya ingin mengundang pahlawan, tapi pahlawan wanita menolak. Dia bertanya kepada ibunya, bagaimana dia tidak mengkhawatirkannya. Tinggal sendirian dengan seorang pria. Ibunya meyakinkannya bahwa dia mempercayai dia dan pahlawan, menyebutkan betapa baik dan sopannya dia. Dia bahkan berencana untuk tinggal bersama mereka, untuk mengawasi hal-hal. Mereka pergi ke apartemen, dan ibu bertemu pahlawan. Dia memberitahunya, John, kamu telah tumbuh begitu banyak. Aku ingat menggendongmu saat kau masih kecil. Pahlawan merasa malu, dan mengatakan dia tidak ingin mengingat saat-saat itu. Sang ibu menggodanya, menanyakan bagaimana pemuda tampan dan pintar seperti dia, belum punya pacar, menyarankan dia pantas mendapatkan seseorang seperti putrinya. Heroin menertawakan komentar ibunya, tapi ibunya membalas, kamu pikir ini lucu? Kamu tidak pernah membawa pulang siapapun, bahkan bukan anjing. Sang ibu kemudian mengeluarkan beberapa makanan yang dia siapkan, meminta pahlawan untuk mencobanya. Sementara itu Forbes sedang duduk di sebuah kafe, minum dan mengenang hubungannya yang gagal dengan pahlawan wanita. Dia melihat teman pahlawan wanita dalam kesulitan, berdebat dengan seseorang dan melangkah untuk membelanya, membayar bilnya dan menariknya pergi. Dia berterima kasih padanya dan bertanya, mengapa dia minum sendirian. Dia bilang dia gagal dalam ujian dan merasa gagal. Dia menawarkan untuk membantunya sebagai balasan atas kebaikannya. Dan dia merasa bahagia kembali ke apartemen pahlawan. Sang ibu mengamati putrinya dengan sang pahlawan, dan komentar tentang seberapa baik mereka bergaul. Pahlawan wanita menjadi bingung, dan menyuruh ibunya berhenti bicara seperti itu. Mereka semua makan malam bersama, dan nanti, ibu bilang dia lelah dan perlu tidur. Protes pahlawan wanita, mengatakan dia harus tinggal, dan keduanya tidak bisa menginap. Ibunya bertanya, apakah mereka menjadi beban bagi pahlawan? Yang dia jawab sama-sama. Keesokan paginya, sang ibu membangunkan heroin saat subuh untuk sholat. Bersikeras dia juga membuat sarapan untuk pahlawan. Heroin meminta 10 menit lagi untuk tidur, tapi ibunya mengancam akan mengusirnya jika dia tidak bangun. Pahlawan sengaja mendengar dan tertawa. Sang ibu kemudian membawakan sarapan untuk sang pahlawan, dan pahlawan wanita bertanya, kenapa dia tidak bisa sarapan bersama mereka? Ibunya menjawab, dia bukan pelayannya, dan menyuruhnya untuk mendapatkan makanannya sendiri. Setelah itu pahlawan wanita pergi bekerja, di mana manajernya memberinya iklan untuk diposting di universitasnya. Dia dengan senang hati setuju. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan pahlawan membantu ibunya di dapur, memotong wortel dengan penggaris. Dia benar-benar menggunakan penggaris untuk memastikan setiap bagian identik. Ibunya memarahinya dengan mengatakan, apa yang kamu tahu? Dia seorang fisikawan dan tahu persis apa yang dia lakukan. Setelah makan siang sang pahlawan kembali belajar. Sang ibu memberitahunya, matamu akan sakit karena terlalu banyak belajar. Kamu butuh istirahat, dan membawanya ke kafe untuk bermain backgammon. Meskipun dia tidak tahu cara bermain, dia belajar dengan cepat dan memenangkan semua permainan. Dengan kecerdasannya, pahlawan wanita mengumpulkan uang taruhan dengan perasaan bahagia. Ketika mereka kembali ke rumah, sang ibu mencoba membuat mereka duduk berdekatan.
terus-menerus menyenggol mereka untuk membuat mereka meringkuk. Dia terus mengatakan kalian berdua cocok satu sama lain. Benar-benar baik-baik saja Nona. Kami mengerti, tolong minggir, dan semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya pahlawan wanita naik bus, dan menemukan pahlawan duduk di sebelahnya. Dia memberinya earbud untuk mendengarkan lagu favoritnya, dan dia menikmati sikapnya yang bijaksana. Sang ibu pergi berbelanja dan bertemu dengannya. Memperkenalkan dirinya, dia mencoba untuk menghindarinya. Dan ketika dia melihat putrinya, dia dengan cepat membawanya ke atas. Sebelum dia bisa berbicara dengannya di sana, sang ibu memberitahu putrinya. Dia tahu tentang naksir SME-nya. Saya melihat namanya tertulis di seluruh buku catatan Anda. Dan kamu biasa menangis di malam hari karena dia. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Dia berjanji untuk tidak mencampuri hidupnya lagi, dan bilang dia akan pergi keesokan harinya. Ketika pahlawan kembali, sang ibu memintanya untuk merawat putrinya. Keesokan harinya sang ibu bersiap untuk pergi, dan membuat putrinya menandatangani kontrak untuk memastikan dia tinggal di apartemen dengan pahlawan. Tapi begitu ibu pergi, pahlawan wanita mengemasi barang-barangnya dan kembali ke asrama gadis itu. Menghabiskan sepanjang hari sibuk di tempat kerja, sang pahlawan pulang ke apartemen kosong. Merasa kesepian saat dia mengingat saat-saat menyenangkan yang mereka alami bersama. Sementara itu, pahlawan wanita datang terlambat di asrama karena bekerja, dan supervisor memperingatkannya bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia terlambat lagi, dia akan dikeluarkan. Keesokan harinya Wong mengajari Phoebe di perpustakaan, mengatakan kepadanya bahwa jika dia lulus ujian, dia akan membantunya bertemu heroin dan berdamai dengannya. Bersemangat dia belajar lebih keras, tidak menyadari bahwa Wang naksir dia. Kemudian pahlawan wanita menyerahkan laporannya kepada manajernya dan mengatakan dia ingin fokus pada desain iklan. Manajer setuju, memberinya nasihat dan berharap keberuntungannya. Sesudahnya, pahlawan berdiri di luar asramanya menunggunya. Dia memberitahunya dia memiliki wawancara untuk pekerjaan periklanan, dan dia menawarkan untuk pergi bersamanya. Dia menunggu di luar sampai dia selesai, dan dia mengatakan kepadanya bahwa itu berjalan dengan baik. Dia mengantarnya kembali ke asrama, di mana dia menemui dokternya, yang ternyata menikah dengan supervisor. Keesokan harinya sang pahlawan mendapat telepon dari sang pahlawan wanita, memberitahunya dia harus segera kembali ke apartemen, karena ibunya menelepon dan mengatakan sesuatu yang mendesak. Pahlawan wanita panik dan mulai berkemas. Dengan Wong membantunya ketika dia tiba di apartemen, dia tahu ibunya tidak ada. Phoebe kemudian muncul dengan makanan dan minuman, mengungkapkan itu semua adalah rencana oleh temannya untuk mendamaikan mereka. Mereka menghabiskan malam bersama menonton film horor. Saya tidak yakin mengapa mereka sangat menyukai film horor. Hai, malam itu, Phoebe banyak minum dan kehilangan kendali. Dia mulai berhalusinasi, dan kesalahan Wang untuk heroin. Bergerak untuk menciumnya, heroin menjatuhkan gelas, menghancurkannya di lantai. Ini terkunci. Phoebe kembali ke kenyataan, dan dia mencoba menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Pahlawan bersikeras mereka pergi dan Wong membawa Phoebe keluar. Heroin melihat pecahan kaca dan berkata, perasaan yang kumiliki untuknya hancur. Seperti gelas ini, apapun yang terjadi, mereka tidak dapat diperbaiki keesokan harinya. Heroin bersiap untuk pergi, tapi pahlawan berhenti, memintanya untuk membersihkan rumah agar dia tinggal lebih lama. Mereka pergi berbelanja di mall bersama malam itu. Pahlawan menunjukkan padanya kontrak yang dia tanda tangani, mengatakan ibunya mempercayakannya untuk merawatnya, dan dia harus mengikuti perintahnya. Sepertinya dia mencoba meyakinkannya untuk tinggal bersamanya. Nanti, dia mengunjungi asrama gadis itu untuk memeriksa teman-temannya. Dia menerima telepon dari perusahaan periklanan, memberitahu dia bahwa dia mendapatkan pekerjaan itu. Wong senang untuknya. Saat Phoebe sedang berlatih dan mengingat apa yang terjadi, menjadi frustrasi dia melempar bola yang memantul kembali dan mengenai dadanya, menjatuhkannya dalam penyesalan. Pahlawan dan heroin bersiap untuk wisata pantai bersama teman-temannya. Mereka mendirikan tenda di pantai dan nikmati bermain di air, saling memercikan dan bersenang-senang di dalam tenda. Wang memberitahu heroin bahwa dia menaruh hatinya pada Phoebe, tapi heroin mengakui dia tidak lagi mencintainya. Membuat Wang bahagia karena jalannya sekarang jelas baginya. Kemudian pahlawan wanita berjuang untuk menerbangkan layang-layang, dan pahlawan membantunya membawanya ke langit. Tali putus dan layang-layang lolos. Pahlawan wanita mengejarnya, mencoba menangkapnya saat sang pahlawan tertawa. Mereka menemukan kerang dan pegang di telinga mereka untuk mendengar lautan. Pahlawan menatapnya, dan ketika dia menyadarinya, dia pergi karena malu. Malam itu teman-teman berkumpul di pantai untuk pesta. Pahlawan duduk dengan Phoebe, menanyakan perasaannya terhadap heroin. Phoebe menghindari menjawab secara langsung.
mengatakan dia menyukai gadis pintar, dan menyiratkan heroin tidak cocok untuknya. Tapi pahlawan mengatakan kepadanya bahwa dia salah. Pada saat ini, Phoebe memotong jarinya dan pahlawan meninggalkannya sendirian. Pahlawan wanita melihat ini, dan meminta Wang untuk memeriksa Phoebe. Wang pergi dan duduk bersamanya, membersihkan lukanya dan Phoebe meminta maaf atas apa yang terjadi di apartemen. Dia mengatakan kepadanya untuk lulus ujiannya, dan dia akan memaafkannya. Nanti sang pahlawan ada di dalam tenda, dan melihat bayangan di luar. Ketika dia melangkah keluar, dia menemukan pahlawan wanita terjaga, dan berfoto dengan ponselnya. Mereka mengambil foto bersama, dan dia lapar. Pahlawan membawanya untuk menangkap kepiting, dan memasak untuknya sendiri. Mereka menikmati makanan mereka bersama keesokan harinya. Perjalanan berakhir dan semua orang kembali bekerja. Pahlawan wanita memulai hari pertamanya di pekerjaan barunya. Dan tiba-tiba bertemu dengan teman SMA-nya, yang juga magang di departemen yang sama. Mereka bertemu dengan manajernya, yang dengan hangat menyambut temannya, karena dia direkomendasikan oleh seorang teman. Nepotisme bermain manajer, meminta Heroine untuk pergi. Ketika pahlawan wanita selesai bekerja, dia terkejut menemukan Phoebe menunggunya dengan bunga yang dia tawarkan untuk membawanya pulang. Tapi dia menolak bunga itu. Temannya melihat mereka dan bertanya, apakah mereka berkencan? Pahlawan wanita menyangkalnya dan pergi. Phoebe mengantar temannya pulang sebagai gantinya. Phoebe menerima telepon dari ayahnya, meminta untuk segera bertemu pahlawan wanita pulang. Khawatir karena sang pahlawan belum kembali, dia memanggilnya, dan dia mengatakan padanya bahwa dia sibuk dengan eksperimen di lab. Kelelahan dia tertidur. Rekan wanitanya melihatnya tidur, jelas tergila-gila padanya. Phoebe bertemu ayahnya yang bersama asistennya. Dia pergi untuk memberi mereka privasi. Phoebe menuduh ayahnya menyebabkan ibunya pergi. Ketika dia masih muda, ayahnya marah, mengatakan dia kembali untuk uang. Dan uang itu adalah hal terpenting dalam hidup. Dia mencoba menampar Phoebe, tapi Phoebe menghentikannya, mengatakan dia tidak akan pernah menjadi seperti dia dan pergi, menunjukkan hubungan mereka sangat tegang. Nanti, pahlawan wanita menemukan pahlawan tidur seperti orang mati. Dari kelelahan, dia mengawasinya tapi dia bangun tiba-tiba. Dan mereka menghabiskan waktu bersama, menonton film horor lainnya. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Pahlawan pergi untuk membukanya dan pahlawan wanita pergi bersamanya, takut dan memegang pisau. Mereka terkejut menemukan itu Phoebe. Dia meminta pahlawan wanita untuk berbicara dengannya segera. Dia setuju dan turun bersamanya, membuat sang pahlawan merasa kesal dan cemburu. Tetap terjaga sampai dia kembali. Pahlawan wanita kembali tampak tegang dan ketakutan. Pahlawan memberinya minuman dan bertanya, mengapa Phoebe ingin berbicara dengannya, dan apa yang terjadi di antara mereka. Heroine mulai memberitahunya bahwa Phoebe meminta untuk kembali bersamanya, tapi dia menolak, mengatakan dia tidak lagi mencintainya. Dia menjelaskan bahwa ketika dia melihatnya bersama Agi, dia menyadari dia tidak lagi memiliki perasaan padanya. Ketika dia mencoba untuk pergi, dia memeluknya dan meminta kesempatan lain, tapi dia mendorongnya dan lari. Pahlawan senang mendengar ini, karena dia berdiri tegak. Sementara itu Phoebe sedang berjalan sendiri. Merasa sedih, Agi memanggilnya, tapi dia tidak menjawab. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukannya menunggu di luar gedungnya. Melihat dia kesal, dia duduk bersamanya dan menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa dia baik dan berani, dan mengakui cintanya padanya, meminta kesempatan keesokan harinya. Pahlawan wanita ada di asrama putri. Ketika pahlawan menelepon untuk memberitahunya bahwa ibunya ada di kota dan ingin bertemu dengannya, mereka bertemu di sebuah restoran. Dan ketika ibunya tiba, dia memberitahu pahlawan wanita, dia cantik dan terlihat seperti ibunya sendiri. Mereka semua makan bersama dan setelah mereka selesai, mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pada malam hari mereka sedang duduk di apartemen. Saat bel pintu berbunyi, Heroine membuka pintu untuk menemukan teman-temannya, mengejutkannya dengan perayaan ulang tahun. Pahlawan mengundang mereka masuk dan Heroine berterima kasih padanya karena membiarkan mereka mengadakan pesta di apartemen. Dia mengatakan padanya bahwa itu akan menjadi hadiah ulang tahunnya dan membantu mereka menghias dengan balon. Dia meniup lilin dan Heroine membuat permintaan. Mereka semua berfoto bersama, senang dan bermain game. Pahlawan wanita kalah, dan mereka memintanya untuk menatap mata sang pahlawan selama 1 menit, tapi dia tersesat pada saat itu dan akhirnya menatap lebih lama. Teman-temannya mengeluarkannya dari itu, dan pesta berakhir dengan semua orang lelah. Sang pahlawan tertidur karena kelelahan, dan Heroine harus dibersihkan seluruh tempat sendirian. Ketika dia selesai, dia mencoba membangunkan pahlawan untuk pergi ke kamarnya, tapi dia keluar dari itu dan menjadi agak terlalu dekat dengannya. Dia meninggalkannya untuk tidur.
Tapi kemudian dia kembali untuk menutupinya dengan selimut. Keesokan harinya sang pahlawan bangun tak mengingat apapun, menanyakan heroin tentang itu. Dan dia menjadi bingung dan pergi. Sementara itu Angie pergi menemui Fub dan terkejut dengan betapa cantiknya dia. Karena dia tidak memperhatikan sebelumnya. Mereka berjalan bersama dan dia mencoba memegang tangannya. Tapi dia malah mengambil ponselnya. Namun ketika dia pikir, dia tidak tertarik. Dia mengejutkannya dengan menautkan lengan mereka. Mereka naik wahana bersama dan Fub curang untuk menang, membuatnya main-main memukulnya sambil tertawa. Selama salah satu pertandingan, dia tidak sengaja memanggilnya dengan nama pahlawan wanita, yang membuatnya kesal. Karena itu menunjukkan dia masih memikirkannya. Dia menyembunyikan perasaannya dan tertawa. Agar tanggal tidak hancur, dia membelikannya hadiah dan membawanya pulang. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia menikmati jalan-jalan. Tapi dia menyadari dia membawanya ke tempat-tempat yang disukai heroin, menunjukkan dia masih memikirkannya. Dia meninggalkannya dan pergi. Fube menunggu heroin di luar tempat kerjanya. Ketika dia melihatnya, dia mencoba untuk pergi. Tapi temannya menghentikannya dan mengundang mereka untuk makan siang. Dia meninggalkan mereka untuk berbicara berharap mereka berdamai. Tapi heroin memberitahu Fube bahwa dia memaafkannya dan memintanya untuk tidak memperlakukan Angie seperti dia memperlakukannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya dan dia harus merawatnya. Sementara pahlawannya ada di lab dan profesor memperhatikan dia bukan dirinya sendiri. Dia curhat pada profesor bahwa dia takut pahlawan wanita akan kembali ke mantannya dan tinggalkan dia. Dokter memberinya sebuah buku dengan nasihat tentang cinta. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia dan sang pahlawan bahagia. Dan dia mulai membaca dan menerapkan tipes. Hal pertama yang dia lakukan, berpura-pura berbicara dengan gadis lain di telepon. Yang heroin tidak sengaja dengar dan cemburu. Dia tidak menunjukkannya. Dan ini membuat pahlawan frustrasi. Yang kembali ke buku untuk saran lebih lanjut nanti. Sementara pahlawan wanita ada di kamarnya. Pahlawan memanggilnya dan memberitahunya bahwa salju turun. Mengetahui betapa dia menyukai salju, dia menjadi bersemangat dan bergegas keluar untuk bermain di salju. Seperti anak kecil, pahlawan mengawasinya, terpesona oleh kepolosannya, dan menyiapkan surat cinta untuknya. Seperti yang disarankan oleh buku, namun pahlawan wanita tidak memahaminya karena pahlawan menjadi fisikawan menulisnya dengan persamaan fisika, membuatnya tidak bisa dimengerti. Mereka pergi untuk minum panas untuk menghangatkan, dan pahlawan wanita menyebutkan dia berharap dia bisa membangun manusia salju, tapi salju mencair terlalu cepat. Pahlawan melepas jaketnya untuk menutupinya dan membuatnya tetap hangat. Heroin senang tapi merasa malu dan berterima kasih padanya. Mereka pulang dan dia senang dengan perhatiannya. Pahlawan menunggunya tertidur, lalu pergi ke jalan untuk membangun manusia salju untuknya, memasukkannya ke dalam freezer. Tapi akhirnya masuk angin di lab. Rekannya memperhatikan demamnya dan ingin membawanya ke rumah sakit. Tapi dia menolak, mengatakan dia hanya perlu istirahat. Dia bersikeras dan memberinya obat dari apotek. Dan dia berterima kasih atas perhatiannya. Nanti heroinnya belanja di supermarket dan menyadari dia meninggalkan kuncinya di tempat kerja. Dia menyebut pahlawan dan terkejut menemukan dia pulang lebih awal. Karena dia sakit, dia menyuruhnya istirahat, berjanji untuk memberinya obat, dan tiba dengan cepat membuat sang pahlawan senang. Dia menyembunyikan obatnya di laci. Ketika ada ketukan lagi di pintu, rekannya menjawab, dan heroin terkejut melihatnya. Mereka berdua berasumsi yang lainnya menjalin hubungan dengan sang pahlawan. Masing-masing mencoba membuat pahlawan meminum obat mereka. Tapi dia setuju untuk mengambil hanya pahlawan. Rekannya cemburu dan minta diri, merasa tidak pada tempatnya. Pahlawan berterima kasih padanya untuk berkunjung dan melihatnya ke pintu. Dia kemudian membantu pahlawan wanita menyingkirkan bahan makanan. Dan ingat, manusia salju menyarankan dia memeriksa freezer untuk kejutan. Dia membukanya hanya untuk menemukan manusia salju mencair. Mengecewakan sang pahlawan. Heroin memanggil temannya untuk resep, berharap memasak untuk pahlawan akan membantunya pulih. Dia memasuki kamarnya untuk memeriksa suhunya, yaitu 38 derajat Celcius. Dia bersikeras dia perlu istirahat dan harus pergi ke rumah sakit. Tapi dia menolak, takut jarum, dan bersembunyi di balik selimut seperti anak kecil. Dia menyiapkan makanan untuknya, dan dia keluar untuk makan. Bel pintu berbunyi, dan heroin membukanya untuk menemukan rekan pahlawan dengan paket untuknya. Dia duduk di sebelahnya, dan mereka mencoba mikroskop barunya, membuat heroin cemburu. Dan dia mundur ke kamarnya dengan frustrasi. Ketika dia keluar, dia melihat pahlawan dan rekannya bersiap untuk pergi keluar untuk makan siang. Rekan mengundangnya untuk bergabung, tapi pahlawan wanita menolak, menyembunyikan kecemburuannya. Sementara itu,
Fube bersiap untuk ujian dan Anyi menemaninya. Yakin dia akan lulus dan berjanji untuk menunggunya. Setelah ujian mereka menghabiskan waktu bersama, dan dia memberitahunya. Dia membuatnya merasa mampu mencapai apapun, dan ingin dia di sisinya. Dia mengaku dia tidak lagi memiliki perasaan untuk heroin, dan sekarang tertarik pada Anyi. Ingin bersamanya. Anyi tergerak oleh kata-katanya, dan tertawa kegirangan. Berharap dia tulus, dia memperingatkannya untuk tidak membuatnya menangis. Atau dia dan pemirsa akan marah. Pahlawan wanita di rumah turun, dan memecahkan cangkirnya. Pahlawan mencoba membantu tetapi dia menolak. Dia menyadari dia kesal padanya, dan meninggalkannya sendirian. Mundur ke kamarnya nanti. Pahlawan wanita ada di sebuah restoran, dan bertemu dengan rekan pahlawan. Secara kebetulan pahlawan wanita duduk dengan rekan pahlawan, dan menanyakan hubungannya dengan sang pahlawan. Pahlawan wanita menjelaskan bahwa mereka adalah teman, dan berbagi apartemen. Karena ibu mereka sudah saling kenal. Untuk waktu yang lama rekan itu senang, dan mengaku dia naksir pahlawan. Pahlawan wanita terkejut dengan wahyu ini. Rekan pergi untuk memanggil pahlawan untuk bergabung dengan mereka, dan pahlawan wanita mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi, tapi lupa kartu identitasnya yang ditemukan pahlawan. Dia memanggilnya untuk datang ke lab untuk mengambilnya. Ketika dia tiba, dia tidak sengaja mendengar dia berbicara dengan rekannya. Siapa yang memegang kucing? Pahlawan berkomentar bahwa kucing itu cantik dan manis. Pahlawan wanita salah paham, berpikir dia sedang berbicara tentang rekannya, dan merasa sakit hati, karena dia sudah lama tidak memujinya. Dia pergi dengan marah, dan ketika pahlawan mencoba berbicara dengannya, dia menanggapi dengan dingin membuatnya bingung. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Fube untuk lebih memahaminya. Ketika dia menemukan Fube bersama Anyi, Fube mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi mencintai pahlawan wanita, dan senang dengan Anyi sekarang. Pahlawan kembali ke rumah, dengan hadiah. Heroin sudah bangun, dan dia bertanya, apakah dia ingin mencoba mikroskopnya. Dia setuju dan saat mereka melihatnya bersama, mereka menjadi sangat dekat membuat heroin gugup. Pahlawan memberinya hadiah, dan dia berpura-pura tidak peduli. Tapi begitu dia meninggalkan ruangan, dia dengan cepat membukanya, dan senang menemukan replika muknya yang rusak. Keesokan harinya sang pahlawan bertemu Fube di perpustakaan, dan katakan padanya apa yang terjadi. Fube menyarankan, heroin mungkin mendengarnya berbicara tentang kucing dan mengira yang dia maksud adalah rekannya. Untuk membuktikan maksudnya, pahlawan membawa pulang kucing dan menunjukkannya pada heroin. Siapa yang senang, tapi terus bermain dengan kucing dan mengabaikannya, yang membuatnya frustrasi. Ketika heroin belajar, pahlawan alergi terhadap kucing. Dia mulai menggodanya dengan mendekati kucing itu. Pahlawan memperingatkannya bahwa jika dia tidak berhenti, dia akan menciumnya. Dia membalas bahwa itu bukan hal baru, karena dia sudah melakukannya sekali, dan berlari ke kamarnya dengan malu. Pahlawan dibiarkan kaget, mencoba mengingat kapan ini terjadi. Hari berikutnya, dia mengatakan padanya dia sudah mencoba untuk mengingatnya, tapi tak bisa mengingat apapun. Menuduhnya bercanda dengan heroin. Kesal membawakannya alkohol dari lemari es, dan memaksanya untuk meminumnya untuk membangkitkan ingatannya. Begitu dia minum, dia mengingat semuanya, dan mencoba mendekatinya untuk mengonfirmasi apa yang dia lakukan. Tapi kali ini dia mendorongnya dan pergi. Nanti pahlawannya ada di lab, tidak bisa fokus, dan berbagi insiden dengan profesor. Profesor menyarankan bahwa pahlawan membawa pahlawan ke tempat romantis, dan mengakui perasaannya yang sebenarnya padanya. Selama ini heroin sedang bekerja, dan tidak bisa berkonsentrasi karena apa yang terjadi. Dia online untuk mengikuti kuis, untuk memastikan apakah pahlawan mencintainya, dan menulis hasilnya di selembar kertas. Pahlawan menunggunya di luar perusahaan, berniat mengajaknya ke suatu tempat yang romantis, dan mengakui perasaannya namun dia melihat kertas kuis dan menemukan bahwa dia mendapat nilai 0. Oh sayang, semoga beruntung lain kali sobat. Jadi dia berubah pikiran, dan menyarankan mereka berjalan-jalan sebagai gantinya. Dalam perjalanan, mereka melihat kucing, dan pahlawan mencoba menunjukkan bahwa dia telah mengatasinya, alergi untuk mengesankan heroin. Mereka kemudian pergi ke taman hiburan, dan heroin mengungkapkan keinginannya untuk bermain mobil bumper. Mereka mencobanya, dan sang pahlawan ingin mengakui perasaannya, tapi anak-anak terus menabraknya, dan dia menjadi frustrasi, hanya fokus untuk menabrak mereka, dan melupakan pengakuannya. Ketika waktunya habis, heroin dengan cepat keluar dari mobil, karena dia tidak pandai mengemudi. Mereka pulang kelelahan. Begitu mereka tiba, pahlawan wanita duduk di sofa untuk beristirahat. Pahlawan meletakkan sandalnya di kakinya. Ketika dia pergi ke kamar mandi dan kembali,
Dia menemukan bahwa dia telah tertidur. Dia menjemputnya dan membawanya ke kamarnya. Ketika dia menempatkannya di tempat tidur, dia tidur di lengannya. Dia tidak ingin membangunkannya. Jadi dia diam untuk waktu yang lama, sampai dia akhirnya berguling. Lengannya sakit tapi dia menutupinya. Mematikan lampu dan pergi. Keesokan paginya, pahlawan wanita bangun dan menemukan pahlawan di dapur, menyiapkan makanan kesukaannya. Dia makan dengan gembira, karena dia membuatnya sendiri. Yang membuatnya semakin bahagia, sang pahlawan mencoba mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya, tetapi terkejut ketika dia bertanya, apakah dia mencintainya. Mengumpulkan keberaniannya, pahlawan akhirnya mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Heroin merasa malu dan malu. Senang akhirnya dia mengaku. Dia gugup tetapi mengakui bahwa dia juga mencintainya. Pahlawan sangat senang mengetahui itu. Dia berbagi perasaannya dengan heroin. Masih merasa malu masuk ke kamarnya. Dia sangat gembira namun malu. Dan dia mengganti pakaiannya. Dan bersiap-siap untuk mencarinya. Karena mulai sekarang, dia berencana untuk merawat dirinya sendiri dengan lebih baik. Ketika dia melihatnya, dia terkesan dengan penampilannya, tapi merasa terlalu gugup untuk mengatakan apapun. Sebelum dia berangkat kerja, dia menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri. Bagus, hanya itu yang bisa Anda katakan di tempat kerja. Dia terus memeriksa teleponnya untuk melihat apakah dia telah mengirim pesan padanya. Ayo kirimi saya pesan. Dia pikir, tapi sayangnya tidak ada apa-apa. Sementara itu dia belajar dengan Wong di taman, dan mengatakan padanya bahwa dia lelah belajar. Dia melemparkan buku-buku ke samping, dan menyandarkan kepalanya di pangkuannya. Wong masih ragu dengan perasaannya, karena dialah yang mengaku lebih dulu. Tapi Fubi meyakinkannya bahwa perasaannya tulus. Dia pergi dengan perasaan kesal, karena dia masih meragukannya. Heroin selesai bekerja dan keluar dari perusahaan, mengharapkan sang pahlawan menunggunya seperti biasa. Tapi dia tidak ada. Dia berjalan ke halte bus dengan perasaan kecewa. Tapi inilah kejutannya. Pemirsa sayang, dia menunggunya di sana, dan dia senang melihatnya. Namun dia gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka bersiap-siap untuk naik bus dan karena keramaian, dia menabraknya. Pahlawan menawarkan tangannya untuk membantunya. Mereka naik bus dan hanya ada satu kursi tersisa. Dia bersikeras bahwa dia mengambilnya. Pahlawan wanita memperhatikan pasangan yang berpelukan di bus, dan menyelinap melirik sang pahlawan. Tapi menjadi malu dan malah melihat keluar jendela. Pahlawan tetap fokus padanya sepanjang perjalanan. Ketika dia mencoba untuk menutup jendela, tetapi tidak bisa. Dia bergerak dekat untuk membantunya menutupnya. Ketika mereka sampai di apartemen, pahlawan itu gugup, dan tidak sengaja memakai sandal yang salah. Ketika dia menyadarinya, pahlawan wanita mencoba membantunya melepasnya. Tapi dia merasa malu dan menghapusnya sendiri. Dia menuju ke kamar mandi, dan pahlawan menyalakan lilin untuk makan malam romantis. Tapi heroin pintar kami ketika dia keluar bertanya, "Kenapa kamu menyalakan lilin?" "Kami memiliki listrik, hanya menyalakan lampu." Kemudian, dia menyadari situasi yang dia hadapi. Mematikan lampu lagi dan meminta maaf. Mendesaknya untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Pengiriman tiba dan mereka makan bersama. Namun, pahlawan wanita berjuang dengan menggunakan garpu dan pisau. Jadi dia memberitahu pahlawan bahwa kita tidak suka seperti itu. Ayo makan dengan tangan seperti orang normal. Setelah makan malam mereka menonton film horor, yang merupakan favoritnya sepertinya. Kami juga akan menyukai film horor sekarang. Sang pahlawan mencoba mendekat dan memegang tangannya. Tapi pahlawan kita benar-benar terserap dalam film. Terlepas dari dunia. Dia bangun untuk mematikan lampu, untuk membuat suasana lebih pas untuk sebuah film horor. Tapi dia meraih lengannya dan berkata, "Tolong jangan, aku sudah takut." "Mengapa Anda menonton film horor jika Anda sangat takut?" Dia bertanya-tanya, apakah dia hanya seorang masokis yang ingin menakut-nakuti dirinya sendiri untuk bersenang-senang. Pahlawan memegang tangannya dan bergerak lebih dekat. Saat itu teleponnya berdering. Dia pergi untuk menjawab telepon dari temannya Wong. Siapa yang bertengkar dengan Fubi? Pahlawan kita menunggunya selesai, sehingga mereka dapat melanjutkan momen mereka. Tapi dia terlalu lama, dan dia akhirnya pergi ke kamarnya untuk tidur. Hari berikutnya, pahlawan wanita pergi bekerja dan bertemu orang terkenal. Siapa yang ada di sana untuk memfilmkan iklan untuk perusahaannya. Dia menemukan pesan dari pahlawan yang memeriksanya, dan dia menyadari dia merindukannya. Dia memintanya untuk datang ke tempat kerjanya, dan membawa amplop yang dia lupa di meja. Tentu saja pahlawan kita mengambil kesempatan, dan membawa amplop itu padanya. Di lokasi syuting, dia menemukannya tertidur dan duduk di sampingnya, membiarkannya menyandarkan kepalanya di bahunya. Tapi kemudian manajernya menelepon untuk mengakhiri istirahat.
Dia minta diri dari pahlawan dan kembali ke studio, di mana ada masalah dengan pakaian yang terlalu pendek untuk aktor. Pahlawan wanita mulai berpikir cepat untuk memecahkan masalah. Pahlawan wanita mengambil jaket dari pahlawan dan memberikannya kepada aktor untuk pemotretan komersial. Kemudian mengingat cuaca dingin, dia mengambil jaketnya kembali dan membantu pahlawan memakainya. Menangkup pipinya dan berkata, merasa sangat tampan. Dia meninggalkannya untuk masuk kembali ke studio, di mana sang pahlawan membuka amplop di saku jaket. Dia menemukan foto dengan calon suami saya tertulis di atasnya. Malu. Heroin menjelaskan bahwa temannya mengaguminya dan ingin tanda tangannya. Dia menandatangani gambar untuknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki masa depan yang cerah dalam periklanan. Dia bahkan memberinya nomornya kalau dia membutuhkan sesuatu. Membuat sang pahlawan merasakan kepedihan kecemburuan. Pahlawan wanita kemudian pergi dengan pahlawan, berpegangan tangan saat mereka berjalan. Mereka menuju ke area bermain anak-anak, kemana pahlawan wanita selalu ingin pergi. Tetapi orang dewasa membutuhkan seorang anak untuk masuk. Pahlawan menjadi kreatif dan meminjam seorang anak. Memanggil pahlawan wanita kelinci kecilku. Mereka masuk dan bersenang-senang bermain dengan anak itu, tertawa dan menikmati diri mereka sendiri. Kemudian, saat mereka berjalan pulang dalam cuaca dingin, pahlawan memegang tangannya untuk menghangatkannya. Mereka berencana untuk menonton film horor bersama. Tapi ketika mereka sampai di rumah, mereka menemukan Wang menunggu mereka. Dia meminta untuk berbicara dengan pahlawan, tapi dia malah berakhir di ruang pahlawan wanita, melampiaskan tentang masalah hubungannya dengan Fubi, sang pahlawan. Kesal dan ingin menghabiskan waktu bersama sang pahlawan wanita, terus mengganggu mereka dengan berbagai dalih, seperti membutuhkan teh, air, atau makanan. Kegigihannya hampir lucu, tapi Wang tetap tidak sadar dan tetap terlambat. Akhirnya tidur di atas pahlawan. Frustrasi pergi tidur. Dia bangun dengan haus di tengah malam dan menuju ke dapur untuk minum. Pada saat yang sama Heroin bangun dan melihatnya, memanggil saat dia berjalan ke arahnya. Dia terpeleset, tapi tentu saja pahlawan menangkapnya tepat pada waktunya. Mereka berbagi tatapan berlama-lama sebelum dia menariknya mendekat. Mereka memutuskan untuk mencari cara agar Wang pergi. Keesokan harinya sang pahlawan memanggil Fubi, memintanya untuk datang dan membawa Wang pergi. Saat mereka bertiga sarapan bersama, pahlawan menggoda dengan Heroin di bawah meja. Untuk menghindari Wang memperhatikan, Wang mengumumkan dia memiliki ujian dan harus pergi. Sangat menyenangkan sang pahlawan. Heroin pura-pura kecewa. Bersikeras Wang tinggal lebih lama, tetapi ketika Wang pergi, dia menemukan Fubi menunggu di luar dengan sepeda motornya. Dia menawarkan untuk membawanya ke ujian, tapi dia menolak dan naik taksi sebagai gantinya. Diam-diam senang dengan perhatiannya. Selama naik taksi dia terus melihat ke belakang untuk melihat apakah Fubi mengikutinya. Terjebak macet, Fubi tiba-tiba muncul, menariknya ke sepeda motornya untuk menghindari penundaan dan melaju menuju universitas. Dia memberinya dan menyuruhnya untuk berpegangan erat dan mengemudi secepat yang dia bisa untuk membawanya ke ujian tepat waktu. Dia mendorongnya untuk fokus pada ujian. Saat dia menuju ke dalam, sementara itu, pasangan main kami akhirnya menonton film horor yang rencananya akan mereka tonton. Mereka makan siang, melakukan semuanya bersama-sama, dan bahkan bermain pingpong di mana sang pahlawan, terlepas dari kecemerlangan akademisnya, tidak bisa mengalahkannya. Pahlawan menyalahkan dayung pingpong karena kalah dan menolak untuk melanjutkan. Menyarankan mereka berjalan-jalan sebagai gantinya. Sambil berjalan-jalan, pahlawan wanita melihat beberapa anak muda bermain skateboard dan terkesan merasa sedikit cemburu. Pahlawan memutuskan untuk mencoba dan membuatnya terkesan dengan meminjam skateboard, namun tidak tahu cara menggunakannya. Dia jatuh tertelungkup di wajahnya. Mereka menertawakannya dan pulang ke rumah. Lelah tapi senang, mereka begadang menonton TV, masing-masing menolak tidur untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan yang lain. Akhirnya, Heroin tertidur di bahu pahlawan, dan dia segera tertidur juga, menyandarkan kepalanya di kepalanya. Mereka bangun keesokan paginya. Heroin merasa malu, berpura-pura tidur. Dia menunggu sampai pahlawan dengan lembut membangunkannya, menggodanya tentang berpura-pura. Pahlawan wanita bersiap-siap untuk bekerja, dan pahlawan menuju ke lab. Di lab, profesor memperkenalkan mereka kepada siswa baru bernama Liu yang sedang belajar di Jerman, dan ada untuk membantu mereka dengan sebuah proyek.
yang dapat menghasilkan kesempatan beasiswa. Kemudian pahlawan bertemu Fubi dan melihatnya bermain pingpong dengan Wan. Kesal karena Fube tidak pernah mengajarinya bermain. Pahlawan bersikeras bahwa Fube sekarang mengajarinya. Setelah pertandingan, dia menunggu di luar kantor pahlawan wanita untuk mengantarnya pulang. Seperti biasa namun, dia tertunda karena manajernya memintanya untuk memberikan tur ke modal, mengunjungi perusahaan. Ketika dia akhirnya selesai, dia bergegas keluar dan memeluk pahlawan yang menunggu. Saat mereka berjalan, pahlawan mengakui kecemburuannya dan bertanya padanya untuk tidak bercanda dengan rekan prianya. Pahlawan wanita dengan bercanda menangkup pipinya, memanggilnya cewek kecilku. Pahlawan mengejutkannya dengan ciuman di pipi, membuatnya senang. Dia memeluk lengannya saat mereka pulang. Begitu mereka tiba, mereka makan malam dan mendiskusikan rencana mereka untuk mengunjungi keluarga mereka selama liburan yang akan datang. Keesokan harinya, mereka pergi ke stasiun kereta. Sang pahlawan merasa sedih karena tidak melihatnya. Tapi mereka berjanji untuk tetap berhubungan dan segera bersatu kembali. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia lebih suka tetap berhubungan dan mengiriminya pesan, dan mereka mengucapkan selamat tinggal. Heroin tiba di rumah orang tuanya dan makan bersama keluarganya. Dia memotret makanannya dan mengirimkannya ke pacarnya, berbagi setiap momen dengannya, meskipun ada jarak. Sementara itu, sang pahlawan tiba di rumahnya dan membantu ayahnya. Nanti mereka semua duduk untuk makan bersama sekeluarga. Ibunya bertanya kepadanya tentang heroin, dan ayahnya terkejut mengetahui bahwa ada seorang gadis tinggal bersamanya di apartemen. Tapi ibunya meyakinkannya bahwa mereka hanya berteman dan tidak ada apa-apa di antara mereka. Namun pahlawan, dengan hatinya yang tak kenal takut, dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka sedang jatuh cinta dan sekarang menjalin hubungan. Itu saja, pria kita akhirnya punya pacar. Kemudian pahlawan memanggil pahlawan wanita. Dia enggan menunjukkan wajahnya karena dia acak-acakan dan bercanda mengatakan dia khawatir kecantikannya akan membuat ponselnya meledak. Tapi ibunya masuk dan menyuruhnya mandi dan mengganti pakaiannya karena baunya menyengat rumah. Dia bahkan bercanda bahwa kakaknya pingsan di luar. Pahlawan wanita malu dengan komentar ibunya. Dan sang pahlawan tertawa berkata, "Ponsel saya benar-benar meledak." Kita kemudian melihat pahlawan wanita merayakan malam tahun baru. Sang pahlawan, yang masih sibuk belajar bahkan saat liburan, lelah memanggilnya. Dia mendengar suara kembang api di latar belakang. Setelah 2 minggu pahlawan wanita kembali dari liburannya, dia terkejut bahwa pahlawan tidak menunggunya. Tapi kemudian dia melihatnya berdiri di depannya, mengendarai skateboard. Dia menggodanya bertanya, "Apa ini semua tentang kamu sudah dewasa? Kapan kamu belajar itu?" Pahlawan mengambil kopernya dan berkata, "Ayo pulang kelinci kecilku." Mereka tetap manis berbicara satu sama lain sepanjang seri OE. Pemirsa Lajang yang malang, Anda harus merasakannya. Ketika mereka sampai di rumah, pahlawan memeluknya dan mengatakan padanya bahwa dia merindukannya. Heroin sangat gembira karena dia menyukai pembicaraan manis lebih dari apapun. Malam itu, listrik padam dan heroin menjadi takut. Tapi kemudian pahlawan kita muncul dengan generator portabel. Dia menemukan dirinya sendiri. Pahlawan wanita terkesan dan mengagumi kecerdasannya. Setelah itu laptopnya mengalami kerusakan. Lantas, dia membawanya ke pahlawan pintar di kamarnya untuk memperbaikinya. Dia menunggunya tapi dia akhirnya tertidur. Kali ini di atas ranjang bukan di bahunya. Syukurlah untuk itu, sedikit variasi juga bagus. Pahlawan selesai memperbaiki laptop, lalu pergi untuk memeriksanya saat dia sedang tidur. Seperti biasa dia mengambil ponselnya, menyelimutinya dan berbaring di sampingnya di tempat tidur. Jadi dia tidak mengganggunya. Keesokan paginya, mereka bangun dengan suara keluarga mereka memanggil mereka. Ketika mereka menyadari bahwa mereka ada di rumah, sang pahlawan dengan cepat bangkit dari tempat tidur, menuju ke kamarnya yang lain, dan harus menyelinap masuk melalui jendela balkon, agar keluarga mereka tidak salah paham. Dia keluar untuk menyambut mereka dengan hangat berkata, "Apa yang membawamu ke sini? Senang melihat kalian semua." Mereka berkumpul dan mulai mendiskusikan hubungan mereka. Dan para ibu menyarankan untuk mengambil langkah selanjutnya. Mereka mengusulkan agar pertunangan terjadi hari ini, dan pernikahannya bisa setelah mereka lulus. Mereka mulai merencanakan mahar, cincin tunangan, bahkan warna dinding dan gorden. Tapi ibu pahlawan menunjukkan bahwa mereka lupa satu hal penting, bertanya kepada anak-anak mereka apa yang mereka inginkan. Sang pahlawan berbicara dengan serius, memberitahu mereka bahwa mereka sudah dewasa dan tahu apa yang mereka lakukan, dan pernikahan tidak ada dalam rencana mereka sekarang.
karena mereka masih belajar. Pahlawan wanita terkejut dengan kata-katanya, kesal tapi tidak menunjukkannya dan tetap diam. Ayah sang pahlawan setuju bahwa mereka masih muda, dan harus dibiarkan menjalani hidup mereka, dan menikmati diri mereka sendiri keluarga, kemudian memutuskan untuk pergi. Sementara itu, sang pahlawan sedang duduk dan menunggu hasil ujiannya, merasa tegang untungnya. Mereka tahu mereka telah lulus. Dan Wong sangat senang, sehingga dia memeluk Pobe dan gembira. Tapi kemudian merasa dia terlalu terburu-buru, dan mulai menarik diri. Tapi Fubi meyakinkannya dengan memegang tangannya, dan memeluknya lagi. Memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Nanti heroinnya kerja. Di mana seorang gadis terkenal sedang syuting iklan. Gadis itu memperlakukan heroin dengan acuh tak acuh. Memintanya untuk mengambilkan teh dan jus. Dan kemudian memanggilnya malas. Tapi kemudian sutradara terkenal itu melangkah. Dalam memaksa gadis itu, memperlakukan heroin dengan ramah. Mengancam akan mengekspos dia sebagai sombong, dan kebobolan di berita. Setelah syuting berakhir, gadis sombong itu mengajak semua staf untuk makan siang, untuk menebus kesalahan menjadi sopan. Pahlawan wanita memanggil kekasihnya, untuk meminta izin. Dia setuju untuk menjemputnya dalam 1 jam. Saat makan siang heroin banyak minum, karena dia gugup. Sedemikian rupa, sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Pria terkenal mencoba membantunya. Tapi sang pahlawan datang tepat pada waktunya sambil berkata, "Apa ini sobat? Itu pacarku itu tidak benar." Dia menjemputnya dan membawanya pulang. Ketika mereka sampai di sana dia menyelipkannya dan pergi. Keesokan harinya pahlawan wanita bangun, memeriksa ponselnya dan dengan cepat mulai berpakaian. Mengira dia terlambat bekerja. Tapi saat dia akan pergi, pahlawan bertanya, "Kemana kamu akan pergi? Tidakkah kamu tahu bahwa hari ini adalah hari libur?" Dia merasa sangat konyol dan berkata, "Baiklah, aku akan kembali tidur kalau begitu." Tapi dia tidak membiarkannya lolos, dan memarahinya karena minum terlalu banyak. Malam sebelumnya, menyuruhnya untuk tidak membiasakannya, dan jangan terlalu dekat dengan siapapun di tempat kerja. Dia setuju dengan bercanda mengatakan, "Iya pak, perintahmu adalah perintahku." Dia pergi untuk mengganti pakaiannya, dan mereka sarapan bersama. Saat mereka mempersiapkan ujian kelulusan mereka, pahlawan wanita menghadiri ujian kelulusan pahlawan, dan melihat saat dia dengan percaya diri menjawab pertanyaan profesor. Merasa bangga padanya. Ketika dia tahu dia bangga padanya juga, dia juga menyebutkan bahwa dia berencana untuk makan siang dengan teman-temannya untuk merayakan kelulusan mereka. Pahlawan berkata, "Baik-baik saja. Saya akan mentraktir Anda makan siang dan memesan banyak makanan." Jadi dia tidak terlihat pelit. Teman-temannya tiba, dan mereka semua makan bersama. Bersenang-senang setelah makan siang, pahlawan pergi untuk membayar ROI. Tapi makanannya ternyata cukup mahal. Dia akhirnya membayar dengan semua yang dia miliki padanya. Orang malan sampai dia benar-benar bangkrut. Sementara itu Fubi berada di sebuah restoran bersama ayahnya, yang mengenalkannya pada putri seorang teman. Berharap untuk mengatur mereka, tetapi Fubi menanggapi dengan dingin. Mengatakan dia sudah berkencan dengan seseorang yang lebih cantik. Saat itu yang tiba dan dia meraih tangannya, memperkenalkan dia sebagai pacarnya. Ayahnya marah dan berkata, "Beraninya kamu menentangku, aku akan memotongmu secara finansial." Fubi mengabaikannya dan bersiap-siap untuk pergi. Ayahnya marah, melempar piring padanya. Tapi yang perisai dia dengan punggungnya dipukul sebagai gantinya. Fu tersentuh oleh tindakannya dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Dia meyakinkannya, dan mereka meninggalkan restoran bersama. Nanti, pahlawan wanita ada di rumah memberitahu pahlawan bahwa dia lapar. Dia memberinya air untuk diminum, karena dia kehabisan uang. Setelah menghabiskan semuanya untuk makan mereka, kemudian heroin menemukan sekantong pasta di dapur. Dia bilang itu saja. "Saya menyalurkan koki batin saya." Dan mereka berhasil memasak makanan bersama. Keesokan harinya mereka mempersiapkan pesta kelulusan mereka. Pahlawan memakai topi kelulusannya, dan heroin membantunya mengikat dasinya. Membuatnya senang ketika mereka tiba di universitas. Dia meninggalkannya bersama teman-temannya, mengatakan dia akan pergi menemui teman labnya. Heroin memperhatikan Pobe memberikan bunga kepada Yang. Dan semua pria tampaknya melakukan hal yang sama. Untuk pacar mereka kecuali dia, tidak ada yang memperhatikannya. Jadi dia pergi mencari pahlawan untuk menghadapinya. Tetapi pada saat itu pahlawan ada di lab, berfoto dengan teman sekelas dan profesornya. Ketika mereka selesai, dia pergi ke perpustakaan untuk mengirim pesan kepada pahlawan wanita, mengatakan padanya di mana dia berada. Namun, ketika dia tiba, dia melihat salah satu teman sekelasnya memperbaiki dasi yang telah dia kerjakan dengan sangat keras. Tadi pagi itu, cemburu dan kesal, dia menyerbu pahlawan mengikutinya. Mencoba berbaikan dengan memberinya buket bunga. Tapi dia menolak untuk memaafkannya. Akhirnya Pobe dan Yang menangkapnya.
dan memaksanya untuk berfoto dengan sang pahlawan. Di perpustakaan, pahlawan meniru gerakannya untuk membuatnya tersenyum. Tapi dia tetap pergi. Dia mengikutinya ke lapangan olahraga, mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, dan bahwa teman sekelasnya bertindak sendiri. Dia semakin dekat dengannya dan ya, Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya. Heroin akhirnya menyerah, mengatakan mereka seimbang sekarang dan mereka berjalan beriringan. Setelah semua yang terjadi, itu tak terelakkan. Mereka pergi bermain dan Heroin menggodanya dengan mengatakan, "Sepertinya kamu tidak belajar dari terakhir kali." Dia menjawab dengan percaya diri, "Coba saya." Tapi sedikit yang dia tahu bahwa pahlawan kita telah meningkat, dan bahkan melampaui keahliannya. Berhasil merebut kembali kehormatannya dengan mengalahkannya. Kemudian Wang sedang menunggu mobil di luar asrama mereka. Dia melihat ayahnya dan mencoba untuk berbicara dengannya, berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan anaknya. Namun dia memekatnya, mengatakan bahwa putranya tidak dapat bertahan hidup tanpa Wangnya, dan pada akhirnya akan kembali padanya. Ketika itu terjadi, dia berencana untuk memaksa Fu Bei untuk menyerahkannya. Tapi Wang menertawakannya dengan mengatakan bahwa kotoran telah dewasa, dan tak butuh uang ayahnya lagi. Karena dia berencana untuk memulai perusahaannya sendiri. Saat itu Poppy tiba, mengharapkan ayahnya untuk memarahinya. Tapi sebaliknya ayahnya mengejutkannya, dengan memberinya saran tentang bisnis baru. Dia bahkan menyuruh Poppy untuk menjangkau jika dia membutuhkan sesuatu. Fu Bei berterima kasih padanya, dan mengatakan dia berencana untuk mengandalkan dirinya sendiri. Lalu pergi dengan Wan. Pahlawan wanita pergi untuk mengambil barang-barangnya dari asrama. Sejak dia lulus, dia bertemu dengan pengawas asrama yang mengingatnya karena dia selalu terlambat. Pengawas menyebutkan, dia tahu seorang pria tampan yang bekerja dengan suaminya di lab, jelas mengacu pada pahlawan. Pahlawan wanita tersenyum berterima kasih padanya, tapi menurun dengan sopan, mengatakan dia sudah punya pacar. Pahlawan kemudian membantunya membawa tasnya. Saat mereka pulang ke rumah, pahlawan wanita menemukan sejumlah besar uang di tasnya yang sudah dia lupakan. Dia memberitahu pahlawan bahwa mereka harus memanfaatkannya dengan baik, dan mereka memutuskan untuk membelanjakannya dengan bijak. Mereka pergi ke mall dan membeli banyak barang untuk mendekorasi ulang apartemen mereka. Ketika mereka kembali, mereka menghabiskan waktu mendekorasi bersama, menikmati proses. Setelah selesai, mereka jatuh ke tempat tidur, kelelahan, tapi bahagia, saling menatap dengan manis. Kemudian Heroin memutuskan untuk mencuci spray. Pahlawan menawarkan untuk tidur di sofa, jadi dia bisa memiliki tempat tidur, tapi dia menolak, mengatakan dia terbiasa tidur di sofa. Namun saat mencoba untuk tidur, dia tidak sengaja menyakiti telinganya. Pahlawan memeriksanya dan berkata, "Jika tidak tidur di kamar, aku akan tidur di sofa bersamamu." Dia berlari ke kamarnya dan mengunci dirinya tapi nanti malam, dia terbangun karena suara berisik di ruang tamu. Ketika dia memeriksa, dia menemukan pahlawan berjuang untuk tidur di sofa. Karena dia tidak terbiasa, dia menyuruhnya untuk tidur di sampingnya di tempat tidur, mengatakan bahwa mereka harus saling percaya. Dia setuju dengan perasaan tegang pada awalnya, tapi akhirnya tertidur dari kelelahan. Kali ini Heroin yang tetap mengawasinya. Keesokan harinya di tempat kerja, Heroin kaget ketika temannya memberitahu dia bahwa bos mereka menerbitkan karyanya atas nama orang lain. Dia kesal karena semua kerja kerasnya dan usaha pergi ke orang lain. Dia kembali ke rumah dengan perasaan kalah, dan pahlawan menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia bertanya, apakah dia merasa tidak enak badan, dan dia melampiaskan kepadanya tentang apa yang terjadi. Frustrasi dia memeluknya, mencoba menghiburnya, tapi dia menarik diri, menuduhnya tidak mengerti bagaimana perasaannya. Ini menyakiti pahlawan, dan dia meninggalkannya sendirian. Nanti malam, saat sang pahlawan sedang menonton film horor, pahlawan wanita duduk di sampingnya, mencoba menebus kesalahan. Tapi sang pahlawan tetap kesal. Menghindarinya, dia merasa seperti menjadi beban, dan mulai menangis yang melembutkan hati sang pahlawan. Dia memaafkannya, tapi dia masih belum puas. Jadi dia bercanda menawarkan lengannya untuk dia gigit, untuk melampiaskan rasa frustrasinya yang dia ambil. Kesempatan untuk meninggalkan mark yang lucu di lengannya, yang dia janjikan untuk diingat. Sang pahlawan kemudian memeluknya dan mencium keningnya, mengatakan padanya bahwa dia bersedia meretas sistem perusahaan untuk memastikan namanya mendapat kredit. Dia tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak terlalu serius. Keesokan harinya pahlawan pergi ke lab dan memberitahu rekan-rekannya bahwa hasil beasiswa akan diumumkan hari ini. Profesor tiba dengan rekan Jerman mereka dan mengumumkan bahwa pahlawan telah mencetak nilai tertinggi dan memenangkan beasiswa. Salah satu temannya kecewa karena dia menginginkan beasiswa juga. Tetapi profesor mendorongnya untuk mencoba lagi tahun depan.
Profesor kemudian duduk dengan pahlawan, menasihatinya untuk memberitahu keluarganya tentang beasiswa. Dan rencana perjalanan sang pahlawan mulai khawatir tentang bagaimana dia akan menyampaikan berita kepada pacarnya. Kemudian dia bertemu dengannya di universitas dan membawanya ke lab untuk memberitahunya. Untuk meringankan suasana, dia menaruh kode labnya padanya dan kemudian mengungkapkan, "Aku lulus dan harus melakukan perjalanan ke Jerman untuk studi lebih lanjut dalam 2 minggu." Bertentangan dengan harapannya, Heroin mengucapkan selamat padanya pada awalnya. Tapi kemudian kenyataan menghantamnya, dan dia bertanya berapa lama dia akan pergi. Dia memberitahunya 6 bulan. Dia marah dan memarahinya karena merahasiakan rencana perjalanan. Tapi dia menjelaskan bahwa dia tidak yakin apakah dia akan memenangkan beasiswa. Meski mengerti dia masih terluka, melepas jas lab dan meninggalkan lab, menyuruhnya untuk tidak mengikutinya. Dia bahagia beberapa saat yang lalu, tapi emosinya ada di mana-mana sekarang. Nanti malam, sekelompok teman berkumpul untuk terakhir kalinya. Setelah lulus, sang pahlawan mencoba menghibur Heroin, tapi dia masih kesal padanya dan tetap diam. Hari berakhir, dan sang pahlawan berpura-pura mabuk dari akal sehatnya. Jadi dia bisa lebih dekat dengannya. Dia tahu dia berpura-pura tetapi masih mendukungnya. Kembali ke rumah, ketika mereka tiba, dia meminta maaf karena menyembunyikan rencana perjalanan darinya dan meyakinkannya bahwa dia lebih penting baginya dari beasiswa. Dia bahkan mengatakan dia bersedia menyerahkan perjalanan untuknya. Tersentuh oleh kata-katanya, dia memeluknya dan mengakui bahwa dia akan merindukannya, tapi dia tidak bisa menghalangi masa depannya. Dia berjanji untuk menunggunya sampai dia kembali, dan dia benar-benar senang mendengarnya. Hari berikutnya, dia pergi bersamanya ke rumah sakit untuk perjalanannya. Tes medis ketika tiba waktunya untuk tes darah. Pahlawan yang mual tantang darah memakai kacamata hitam untuk menyembunyikan ketidaknyamanannya. Setelah ditembak Heroin, pemberitahuan dia berdarah dari tempat suntikan dan dengan cepat mengambil kapas untuk membersihkan lukanya. Ketika mereka sampai di rumah, dia bercanda menyarankan, "Aku akan bersembunyi di kopermu dan kamu bisa membawaku bersamamu." Pahlawan mengangkatnya, memeluknya dan berkata, "Aku tahu kamu akan merindukanku tapi tidak terlalu. Aku tidak akan pergi lama." Saat hari keberangkatannya tiba, dia menemaninya ke bandara, mencoba meregangkan waktu mereka bersama. Selama mungkin, ketika tiba waktunya untuk penerbangannya, dia tidak bisa menahan air matanya dan hancur. Sang pahlawan memeluknya erat, memintanya untuk menjaga dirinya sendiri. Dia memaksakan senyum mengucapkan selamat tinggal. Tapi saat dia pergi, dia terlihat patah hati. Sesudahnya, dia kembali ke perusahaan dan dengan temannya menghadapi manajer, menuntut agar mereka mendapatkan kredit yang tepat untuk pekerjaan mereka. Ketika manajer menolak, mereka berdua mengundurkan diri dan pergi bersama. Sementara sang pahlawan tiba di pekerjaan barunya di Jerman, memakai jas dan kacamata hitam. Terlihat seperti pengusaha sukses, tapi kantornya kosong kecuali 1 orang. Wang yang menyarankan dia mengambil pinjaman untuk mempekerjakan staf dan menjalankan perusahaan dengan benar. Kembali ke rumah, ibu pahlawan wanita pindah bersamanya untuk menemaninya. Pahlawan meneleponnya melalui obrolan video dari Jerman, meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Selama panggilan cantik, gadis asing muncul di latar belakang dan meminta pahlawan untuk berkencan dengannya, tapi dia menolak dengan sopan, mengatakan dia sudah punya pacar. Sesudahnya, Heroin menemukan catatan dari pacarnya, mengatakan bahwa dia dapat melakukan perjalanan untuk mengunjunginya, tapi ada syarat yang harus disetujui ibunya. Dia pergi untuk bertanya pada ibunya siapa yang setuju, tetapi hanya jika dia meyakinkannya untuk menikah. Lelucon Heroin, "Jangan khawatir, putrimu punya ini, dia akan tahu cara menariknya masuk." Dia mengemasi tasnya dan terbang ke Jerman keesokan harinya. Untuk mengejutkannya, ketika pahlawan kembali ke tempatnya, dia khawatir karena dia sudah mencoba memanggil Heroin dan mengiriminya pesan, tetapi dia tidak merespon. Saat dia memasuki kamarnya, dia terkejut menemukannya tidur di tempat tidurnya. Dia tidak bisa mempercayainya, jadi dia diam-diam menutupinya dengan selimut untuk memastikan dia nyaman. Tentu saja, dia menikmati hobi favoritnya dari seri, melihatnya tidur keesokan paginya. Pahlawan wanita bangun dan terkejut melihat mode favoritnya di sampingnya, tidak menyadari bahwa pahlawan membawanya bersamanya untuk mengingatkannya padanya pada saat itu. Pahlawan sedang berbicara dengan gadis asing itu lagi, yang masih berusaha meyakinkannya untuk bersamanya, karena dia tidak percaya dia punya pacar. Tapi tiba-tiba Heroin muncul, memeluk sang pahlawan, dan memberitahu gadis itu bahwa dia pacarnya.
Gadis itu malu dan pergi. Setelah itu pasangan itu duduk dan berbicara. Dan pahlawan memintanya untuk berpakaian. Karena mereka pergi ke suatu tempat. Dia membawanya ke gereja. Meninggalkan heroin bingung tentang mengapa mereka ada di sana. Pahlawan mengejutkannya dengan memegang tangannya dalam melamar. Memintanya untuk menghabiskan hidupnya bersamanya. Dia setuju tentu saja. Dan mereka berdua senang akhirnya bisa menikah. Tapi saat mereka pulang, heroin main-main mengambil peran sebagai istri yang mengomel. Dia mengeluh mengatakan, "Kamu menipuku. Kamu tidak memberiku pernikahan. Tidak ada gaun bahkan tidak ada cincin." Sang pahlawan berpura-pura pingsan. Dan dia mulai main-main memukulnya. Untuk mengeluarkannya dari itu, dia meraih tangannya dan kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah 6 bulan, mereka mengemasi tas mereka dan kembali ke negara asal mereka. Saat membongkar, pahlawan memberitahunya, dia menikahinya di sana. Untuk membuktikan dia tidak bisa hidup tanpanya. Tetapi mereka masih harus memiliki pernikahan yang layak. Dan undang semua teman dan keluarga mereka. Mereka pergi dan mengambil foto untuk akta nikah mereka. Kembali ke rumah pahlawan wanita, mulai mencari pekerjaan baru. Setelah berhenti dari yang terakhir. Tapi suaminya yang sopan memberitahunya, jangan khawatir tentang itu dan menyerahkan kartu kreditnya. Mengatakan habiskan apapun yang kamu mau sayang. Heroin terkejut mengetahui bahwa dia menerima besar jumlah uang dari beasiswa. Dia senang suaminya tidak pelit. Tapi dia berjanji padanya bahwa dia tidak akan menghabiskan banyak uang. Dan akan menghemat uang untuk beralih kembali ke pahlawan kita. Dia keluar berjalan-jalan dengan pacarnya di sepanjang Carniche. Dia mengejutkannya dengan berlutut, menunjukkan padanya sebuah cincin dan melamar. Dia kaget dan akan berpura-pura terkejut juga. Tapi dia bilang Yafupe sangat gembira. Mengangkatnya dan memutarnya dengan tidak percaya. Hari pernikahan tiba. Dan pahlawan tampan kita memakai setelan tajam. Pahlawan wanita muncul dalam gaun pengantinnya. Terlihat seperti mimpi. Pahlawan meraih tangannya dan mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Kemudian mereka naik mobil dan dia mengusir mereka. Teman-teman mereka mengikuti dengan mobil lain. Semuanya bahagia 3 tahun kemudian. Kami melihat mereka hidup bersama dengan putra mereka yang menggemaskan. Mo dan mereka bertiga hidup bahagia selamanya. Dan dengan itu seri berakhir.